Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa tabawwa'tum minal jannati manzilan. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik sehingga kita dapat menjalankan kebutuhan kita, kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah ini. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam 1 jam kira-kira sampai salat Isya kita akan sama-sama belajar di sini. Saya diamanahkan untuk menyampaikan tema yang berkaitan dengan peradaban. Ini menarik terkait peradaban. Menyongsong kembali peradaban dunia apa kita Kalau kita berbicara dengan peradaban itu, kalau dalam bahasa Arab al-hadarah peradaban Islami, al-hadarah al-islamiyah Mutahadir itu adalah yang berperadaban Kalau al-hadir itu apa? Al-madi yang lalu, al-hadir itu yang kini Jadi al-hadarah itu adalah membicarakan hal adat istiadat terkini, adat istiadat yang modern, adat istiadat yang maju, adat istiadat yang efisien. Nah, itu dinamakan al-hadarah secara makna. Lalu apa kaitannya dengan peradaban Islam itu sendiri? Nah ini jadi menarik. Ini berkaitan dengan sejarah bagaimana Islam itu datang. Sebelum Islam datang itu sudah ada peradaban. Kalau jauh di belakang itu ada peradaban Farain ini Fir'aun Mesir sana, ada peradaban Namrudnya, dan berbagai macam peradaban bahkan di Mekah sana, kafir Quraisy mereka pun mempunyai peradaban, adat istiadat tertentu yang mereka aplikasikan dalam sehari-hari. Nah ini namanya peradaban Tetapi kita dalam Islam mengatakan peradaban sebelum datangnya Islam dinamakan asrul jahiliyah, masa atau peradaban kejahilan, kebodohan. Nah, peradaban apa saja yang ada ketika itu sebelum datangnya Islam? Peradaban adat istiadat yang jauh dari nilai-nilai ketauhidan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Yang ada adalah nilai-nilai hawa nafsu manusia belaka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa peradaban adat istiadat itu ada yang datangnya dari manusia dan ada yang datangnya dari langit. Nah, akan kita bedakan dengan peradaban ketika Islam itu datang. Di masa jahiliyah, peradaban ketika itu kafir Quraisy mereka selalu menyembah berhala. Berbagai macam berhala mereka punya, yang terbesar adalah 4. Mereka selalu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Adat istiadat ketika itu adalah bahwa laki-laki adalah sumber kekuatan,
sumber kemuliaan, ya, dan lain-lainnya. Ya. Jadi ketika ada keluarga yang lahir ternyata lahirnya adalah anak perempuan, dia malu, ya, di aib ya bagi mereka, ya. Apalagi bagi orang Arab, ya, aib itu sangat luar biasa, ya. Aibnya luar biasa, momoknya luar biasa, akhirnya dia bersembunyi di malam hari, sembunyi-sembunyi untuk dikuburkan anak perempuan. Ini ada, ya. Bahkan kalau mereka berhaji, ya tentunya Ka'bah sudah ada. Ya, ini makanya dulunya memang peradaban Nabi Ibrahim, ya, millah, ya. Peradaban itu bisa jadi millah juga, ya. Bisa juga al-hadarah dan lain-lainnya, ya. Bisa juga torik, ya. Millah Ibrahim, bahwa sunnah atau daripada adat istiadat agama samawi yang diturunkan Nabi Ibrahim dulu adalah berhaji, tawaf dan sa'i, ya. Tetapi pada semakin berjalannya waktu, peradaban ini, norma agama ini tergeser demi sedikit, ya. Mulai menyebutkan Allah, ya. Haji dan tawafnya pun illa muka'au wa tasdiyah, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma kanat salatu illa muka'au wa tasdiyah, ya. Muka'au wa tasdiyah itu ya seperti bersiul dan tepuk tangan, ya. Jadi tawafnya mereka pada masa jahiliyah ada tawaf, tetapi tawafnya itu laki-laki mereka bersiul, ya, dan perempuan itu tepuk tangan, ya. Dan itu dibedakan, ya. Kalau laki-laki di siang hari, perempuan itu di malam hari. Ada yang mengatakan mereka tidak berpakaian, ya. Laki-laki di siang hari, perempuan di malam hari tanpa pakaian, dan mereka mengitari Ka'bah itu, ya. Nah, ini adalah sisa adat istiadat Nabi Ibrahim, tapi sudah diselewengkan, ya. Sudah bergeser peradaban itu, ya. Jadi saya masih di sini masih membahas peradaban di masa lalu, apa itu peradaban secara makna secara hakiki, ya. Belum lagi bagaimana peradaban di masa jahiliyah, permusuhan antara kabilah dengan kabilah, ya. Makanya yang mempunyai harta dia berkuasa, yang mempunyai kekuatan dia berkuasa. Jadi masa jahiliyah di Mekah sana itu seperti hutan rimba. Yang kuat dia berkuasa, yang berharta dia berkuasa. Makanya Rum, ya, ada peradaban yang lain, ya, yaitu Rum, Romawi, Furs dan Persia. Persia ini menguasai beberapa peradaban di sekitarnya. Pada mereka tentunya mereka menyembah berhala juga, bukan api, ya. Romawi pun seperti itu. Buddha dan Buddha Rum, ya, di Abnal Ardi wahum min ba'di waladihim sayyidu. Nah, ini penting, ya. Bagaimana pentingnya urgensi kita mengetahui peradaban di masa lalu dan peradaban di masa sekarang. Ini geopolitik, ya. Geopolitik dahulu adalah bahwa kekuatan dua peradaban besar adalah Romawi dan Persia. Yang menarik adalah peradaban jahiliyah di tempat itu di Mekah sana itu tidak dijajah oleh Romawi, tidak dijajah oleh Persia, ya. Jadi Persia itu dijajah Yaman dan lain-lainnya, itu paling subur, ya. Berarti tidak ada keuntungan, ya, secara akal-akalan bagi orang Romawi dan orang Persia untuk menjajah Mekah sana, ya. Tandus tidak ada apa-apanya, orang-orangnya barbar. Nah, ini peradaban, ya. Jadi bisa kita katakan peradaban yang ada di Mekah sana itu peradaban yang sangat terbelakang, ya. Persia ketika itu sudah agak maju, ya. Rum atau Romawi sudah agak maju, ya, menjadi hegemoni terbesar ketika itu. Nah, jahiliyah, orang kafir Quraisy, ya, ketika itu menjadi orang yang sangat terbelakang pada masanya, ya. Hal ini berubah 360 derajat, 100% ketika ada Islam itu datang, ya. Dimulai dengan apa? Wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu apa artinya? Bacalah, ya. Bayangkan peradaban jahiliyah yang begitu hina, sehina-hinanya menjadi mulia semulia-mulianya dengan apa?
kunci daripada peradaban itu adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bayangkan dalam jangka waktu 23 tahun peradaban Islam, ya, mengalahkan atau sebanding dengan peradaban Persia, sebanding dengan peradaban Romawi. Bahkan dengan berjalannya waktu juga peradaban Islam dapat mengalahkan peradaban Persia, dapat mengalahkan peradaban Romawi, ya, dapat menguasai bumi ini berabad-abad lamanya. Khulafaur Rasyidin, ya, Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan lain-lain, ini peradaban Islam, ya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana dahulunya tanah Mekah itu sendiri, ya, bisa berubah 100%, bisa berubah dari 60 derajat dengan kata-kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, ini bayangkan bagaimana tugas Rasulullah selama 23 tahun ini untuk mengganti peradaban. Saya katakan mengganti peradaban, mengganti adat istiadat itu tidak mudah, ya. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dari daerah tertentu, ya, di daerahnya anggaplah adat istiadat kalau malam sekian, tanggal sekian menyembelih kerbau, kepalanya dibuang ke laut. Dan ini adat istiadat peradaban yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merubah itu saya katakan sulitnya luar biasa. Tidak hanya cukup 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Harus ada pendekatan dan lain-lainnya. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah mendapatkan naungan wahyu itu sendiri, ya. Nanti akan saya korelasikan dengan bagaimana konsep Madani, tamadun, ya, di Madinah, ya. Konsep negara yang dinamakan negara Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi singkat kata, bagaimana konsep peradaban dalam Islam? Nah itu, ya. Pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua, yang ketika di masa jahiliyah menyebutkan Allah atau Tuhannya banyak, menjadi mentauhidkan Allah. Itu tidak mudah, ya. Yang kedua, di masa jahiliyah, peradaban masa jahiliyah itu menghinakan wanita sehina-hinanya, ya. Wanita itu tidak ada nilainya di masa jahiliyah. Berarti kan peradaban Islam, ya, datang dengan kalimat Iqra awalnya itu memuliakan wanita semulia-mulianya. Bahkan ada surat dinamakan surat perempuan. Apa surat apa? An-Nisa, ya. Ada salah satu surat nama perempuan. Surat siapa? Surat apa? Maryam, ya. Bayangkan, ya, menjadi mulia semulia-mulia. Bahkan ketika di Madinah ada seorang muslimah ditarik kerudungnya oleh orang-orang Yahudi. Ini urusannya adalah nyawa, ya, harga diri, ya. Itu menyebabkan Bani Nadir, ya, diusir dari Madinah, ya. Karena apa? Kehormatan wanita di masa Islam itu adalah khot ahmar, garis merah, ya, antara nyawa, ya, harga diri, ya. Bayangkan di masa jahiliyah, ya, perempuan, anak perempuan dikubur, ya, perempuan itu digilir, ya. Tidak ada namanya konsep istri, ya, yang adalah selir, ya. Tidak ada nilainya, begitu saja, ya. Tetapi bayangkan peradaban Islam memuliakan Islam se-Islam-Islamnya. Nanti akan saya tarik ulur bagaimana peradaban kita di hari ini, ya. Kalau kita berbicara peradaban sebelum Islam, peradaban Islam ketika datang, nah bagaimana peradaban kita pada saat ini, akan saya korelasikan seperti itu, ya. Yang selanjutnya bagaimana peradaban di masa jahiliyah saling konsep asabiyah, ya, fanatisme itu begitu kencang, ya. Arab itu sampai sekarang seperti itu, ya. Memang tipikalnya Arab itu seperti itu. Tipikalnya apa? Fanatisme kesukuan yang begitu kencangnya. Kita di Indonesia, saya katakan fanatisme kesukuan ada, ya. Yang dari Betawi ada fanatismenya. Yang dari Sunda, Jawa, Batak, Sulawesi pasti ada, ya. Tetapi selepas sekental fanatisme kita, tidak sefanatisme orang Arab, begitu kentalnya mereka, ya.
Saya pernah merasakan bagaimana hidup di Mesir, di Palestina, ya. Jadi begitu kentalnya fanatisme keakidahan atau kabilahan, ya. Kalau misalnya ada kabilah dia, kabilah itu ibarat kita bukan suku. Kalau kita suku ini besar, ya. Suku Sunda, oh banyak. Suku Jawa begitu banyak, ya. Kalau mereka itu kabilah itu ibarat satu RT, itu saja, ya. Kalau kita ini satu kabilah, satu provinsi, ya. Nah di seperti Palestina sana seperti itu sampai sekarang. Itulah tabiat jeleknya mereka, saya katakan, ya. Tabiat bawaan yang jelek, walaupun sekarang ada yang baik-baiknya, ya. Dahulu kan seperti itu, ya. Kabilah ini, kabilah itu berperang, buyut musuh bebuyutan dengan kabilah ini, kabilah itu dan lain-lainnya, ya. Ada dendam 7 turunan dan lain-lainnya, ya. Nah ketika datangnya Islam, konsep itu dirubah oleh Rasulullah SAW dengan konsep kata at-ta'akhi al-mu'akha fil Islam, ya. Konsep mempersaudarakan, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Setiap muslim yang sama ideologinya adalah Islam itu adalah saudara, ya. Berarti apa? Konsep kekabilahan itu lebur dengan konsep Islam itu sendiri, ya. Islam menyatukan semua. Anda kabilahnya ini, kabilahnya itu, itu semuanya sama, melebur dalam Islam yang dinamakan al-ukhuwah fil Islam, persaudaraan di dalam Islam, ya. Makanya kalau fanatisme ras ini masih ada, ya. Di zaman sekarang masih ada, ya. Kadang di Amerika sana ras kulit putih, kulit hitam. Nah ini kan jauh daripada nilai-nilai peradaban Islam itu sendiri, ya. Bahkan di masa sahabat terkadang masih ada, ya. Para sahabat tentunya hidup di masa jahiliyah begitu panjangnya. Ketika di masa Rasulullah ada sahabat tertentu yang mengatakan kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu sahabat yang kulitnya apa? Hitam, ya. Kalau saya ketika di Mesir, orang-orang Ethiopia, ya, yang putih itu kalau saya lagi canda dengan teman-teman, yang putih itu giginya saja, ya. Jadi hitamnya keling, ya. Bahkan apa kata sahabat itu? Marya ibnul Sauda, anak hitam, anak orang yang hitam, ibu ente hitam, gitu, dihina seperti itu. Apa kata Rasulullah? Dengan marahnya Rasulullah mengatakan, inna fikum ru'ul jahiliyah. Sesungguhnya dalam diri ente itu masih ada adab istiadat peradaban jahiliyah yang belum hilang. Ini menandakan apa? Sahabat pun berproses untuk berpindah dari masa jahiliyah ke masa Islam itu sendiri. Bayangkan berapa tahun? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Bagaimana tugas Rasulullah begitu luar biasa, ya. Tentunya dengan naungan wahyu itu sendiri, ya. Makanya dalam Islam tidak ada yang membedakan kamu kulit putih, kamu kulit hitam, kamu kulit kuning, ya. Kamu keriting, kamu lurus, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama di dalam hadapan Islam. Ini peradaban, ya. Makanya Islam itu bisa diterima di Amerika sana, ya, tidak membeda-bedakan kulit putih dan kuning, ya. Kalau misalnya anggaplah Kristiani, ya, di Amerika ada Kristiani yang gereja tertentu khusus kulit hitam, ada gereja tertentu yang khusus kulit putih. Ya, di sini ada nggak yang kulit putih? Ada. Kulit coklat ada juga, ya. Kulit putih ada juga, sama-sama. Di sini ada orang Jawa, ada juga. Orang Sunda ada juga. Nah itulah Islam, ya. Disatukan dengan ideologi Islam itu sendiri. Bahkan yang lebih menarik lagi, awal-awal Islam itu berdiri, warisan itu adalah untuk bagi saudaranya sesama Muslim. Konsep warisan al-irs, ya, wirasah. Di zaman kita kalau misalnya ada seorang meninggal, harta warisannya untuk siapa? Anaknya, istrinya, saudaranya dan lain-lain, ya. Tetapi di awal-awal keislaman itu, warisan itu bukan untuk istrinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk kerabat-kerabatnya, tetapi untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya sesama Muslim, ya. Tetapi karena konsep ukhuwah mu'akhah Islam, ya, persaudaraan sesama Islam itu sudah baik, ya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya, sudah baik, baru konsep warisan itu tidak ke sesama Muslim lagi, tetapi kepada darah, yang sifatnya darah, ya, anak, ayah, saudara, cucu dan lain-lainnya, ya.
Jadi ingin saya bagikan bagaimana peradaban Islam itu sendiri ya. Nah, peradaban Islam itu sendiri itu puncak-puncaknya adalah ketika hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, ini peradaban mulai terbentuk sangat luar biasa. Percepatan peradaban Islam yang mulai tampak adalah 10 tahun terakhir Rasulullah hidup di Madinah ya. Karena 13 tahun Rasulullah di Mekah itu peradaban itu masih masa transisi ya, dari jahiliyah menuju peradaban Islam ya. Para sahabat yang masuk Islam pun atau orang jahiliyah yang masuk Islam pun tidak hanya sekitar 40 saja. Ada yang mengatakan lebih dari itu ya. Bahkan di Bai'ah Aqabah itu sekitar 70 atau 80 saja, tidak sampai 100 intinya. Bayangkan selama berapa tahun? 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Berarti kan masa transisi ya. Ibarat kita ingin merubah peradaban sesajen ya, anggaplah di tempat tertentu. Kalau misalnya ada sesajen setiap malam tertentu, tanggal tertentu, kita harus ngasih sesajen ke Laut Kidul misalnya. Nah, merubah itu saya katakan tidak cukup 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, perlu proses ya. Nah, prosesnya itu adalah kalau Rasulullah 13 tahun lamanya. Nah, ini yang menarik adalah ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, peradaban itu mulai dibentuk. Makanya pertama yang Rasulullah lakukan apa? Merubah sebelum Madinah apa namanya? Ada yang tahu? Kota apa? Yathrib ya. Jadi Yathrib ini kota lama ya. Kota lama yang identik dengan ribanya ya, dengan Yahudi di situ ada, peperangan antara suku Aus dan Khazraj ya, dan lain-lainnya ya. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, dirubah kota Yathrib tersebut menjadi kota apa namanya? Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu apa? Madinah itu adalah kota, Munawwarah artinya adalah yang disinari. Nah, kenapa kota disinari? Disinari oleh apa? Disinari oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berarti Madinah ini ke depan atau penduduk Madinah ini menjadi prototipe ya dari hadarah Islam itu sendiri, dari peradaban Islam itu sendiri secara 100% ya. Puncak-puncaknya adalah di akhir daripada umur Rasulullah SAW atau di masa Khulafaur Rasyidin ya. Bagaimana peradaban Islam yang yang ideal adalah di masa-masa itu Rasulullah dan di masa para sahabat yang empat ya. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa sebuah peradaban, tadi kita sudah mendapatkan pelajaran ya, bahwa peradaban Islam, peradaban yang kekini ya, itu kuncinya adalah membaca ya, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, nah ini yang kedua, peradaban itu tidak jauh-jauh daripada nilai ketuhanan ya. Itu siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah membentuk yang dinamakan negara Madinah Al-Munawwarah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah selain merubah nama apa? Membangun Masjid Nabawi ya. Bahkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan uktanya, dengan Abu Bakar ya, penduduk Madinah ketika itu sudah terkondisikan ya. Rata-rata sudah masuk Islam lewat siapa? Lewat diplomator sahabat-sahabat Rasulullah yang duluan pergi ke Madinah ya. Berebutan untuk apa? Rasulullah tinggal di rumahnya. Apa kata Rasulullah? Biarkan unta ini berjalan ke tempat yang dia sukai gitu. Karena dia sudah dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhenti di mana ya. Ternyata berhentinya di mana? Berhentinya di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Al-Ansar yang sampingnya itu ada tanah ya, tanah kosong, ada sebagian kuburan ya, kuburan lama ya, kuburan lama, ada pohon-pohon kurma ya. Nah, itu milik kedua yatim ya. Nah, ternyata disitulah Rasulullah SAW mendapatkan mandat dari Allah. Kenapa untanya itu dekat situ? Karena Allah menginginkan adanya yang namanya base camp
yaitu berbentuk apa? Masjid An-Nabawi. Ya, itu tidak lama daripada ketika Rasulullah baru sampai di Madinah. Ya, nah berarti Masjid Nabawi ini adalah tempat pusat daripada peradaban. Ya, makanya ini konsep ini dicontoh, ya, dicontoh di zaman-zaman sekarang, ya, bahwa masjid itu sampingnya adalah madrasah atau sekolah, di sampingnya lagi adalah misalnya rumah sakit, ya, di sampingnya lagi adalah lapangan. Ya, konsep ini di Timur Tengah sudah biasa, ya. Kalau kita misalnya mendapati masjid, di bawahnya itu biasanya gedung pertemuan, ya. Di lantai 1 biasanya ada rumah sakit, klinik. Di lantai 2 biasanya ada tempat belajar, ya, belajar bahasa Arab dan lain-lain. Lantai 3 tempat gedung pertemuan dan lain-lain. Jadi masjid ini adalah pusat peradaban, ya. Apapun aktivitas dia, ya, dia akan kembali ke masjid. Nah, ini intinya, ya. Peradaban yang maju, peradaban yang Islam itu tidak lepas daripada unsur masjid, ya. Itu yang dari namanya pelajaran yang kedua tadi, ya. Nah, siapa misalnya dia seorang dokter, dia akan kembali kepada masjid. Misalnya dia seorang akademisi, dia membaca buku di atas, ketika waktu sholat dia akan ke masjid. Mungkin dia olahragawan, ya, di atas mungkin ada gedung olahraga dan lain-lain. Ketika waktu sholat dia pergi ke masjid, ya. Ketika ada acara-acara tertentu pernikahan dan lain-lain, ketika waktu sholat dia pergi ke masjid. Masjid inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, pusat daripada peradaban Islam itu sendiri, ya. Jadi jangan kita sangka bahwa Rasulullah membangun Masjid Nabawi ini hanya untuk sholat saja, ya. Jadi salah, ya. Jadi Masjid Nabawi difungsikan oleh Rasulullah berbagai macam fungsi, multifungsi. Untuk sholat iya, untuk sholat tahajud iya, untuk rapat, ya, iya juga. Sebelum perang Badar, perang Uhud, rapat jadi Masjid Nabawi, ya. Untuk belajar kajian, Rasulullah yang langsung mengisi kajian itu di Masjid Nabawi juga, ya. Terkadang untuk berlatih di sampingnya itu ada seperti lapangan, ya. Bahkan suatu ketika Siti Aisyah itu melihat orang sedang melihat itu, ya, melihat orang bermain, ya, rebana dan lain-lainnya, ya. Intinya adalah Masjid Nabawi itu adalah center, ya, Islamic center daripada sebuah peradaban Islam itu sendiri. Nah, ini pelajaran buat kita di masa kita, ya. Terkadang masjid hanya untuk sholat saja, ya, atau mengisi kajian saja, ya. Di Mesir saya katakan rata-rata masjid itu sangat luar biasa, ya, konsepnya luar biasa. Ada sekolahnya SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, ya. Terus ada masjidnya itu juga, terus ada kliniknya juga, klinik untuk kesehatan, ada tempat olahraga. Saya katakan Masjid Al-Azhar, ya. Kenapa sekarang ada kampus Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar dari S1 sampai S3, ya, yang rata-rata alumni Timur Tengahnya di Indonesia mewarnai bagaimana perjalanan negeri kita di Indonesia. Itu awal mulanya Al-Azhar itu adalah masjid, ya, menjadi Islamic Center, ya. Orang ada namanya ruang Jawi. Ruang Jawi itu ada ruangan tertentu bagi orang-orang Jawa dinamakan, orang-orang Indonesia intinya, ya. Dia belajar talaki, maksudnya dia kajian dengan para pasai di situ, tidurnya di samping masjid. Itu ada ruangan khusus dinamakan ruang Jawi, ya. Nah, bayangkan itu semua dari ada orang Turki, orang Eropa, semua di situ. Di sampingnya ada klinik. Sekarang seperti apa Al-Azhar itu? Jadi universitas yang luar biasa, ya. S1, S2, S3, alumni-alumninya mendunia, ya. Itu dimulai dari masjid itu sendiri, ya. Jadi Islamic Center, ya. Makanya kita bagaimana menjadikan masjid itu menjadi tempat sumber daripada peradaban Islam itu sendiri. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW al-mu'akhah, ini menarik, ya. Persaudaraan dalam Islam. Nah, ini peradaban dalam Islam ini tidak lepas daripada ini, ya. Nah, ini PR kita di zaman sekarang. Terkadang antara suku, ras tertentu berbentrokan, ya. Berbeda warna berbentrokan. Padahal Tuhan kita satu, Allah. Kitab kita satu apa? Al-Quran. Kiblat kita apa? Ka'bah. Ya, Rasul kita satu, ya. Padahal kita satu, ya. Kita beda ormas sudah gontok-gontokan, beda madhab sudah gontok-gontokan, ya. Padahal itu hal yang furu'iyah, ya. Nah, al-mu'akhah fi Islam, dalam peradaban Islam itu sendiri beberapa kali Rasulullah
mempersaudakan para sahabat satu si fulan dengan si fulan, si fulan dengan fulan. Ketika di Mekah dan ketika di Madinah. Nah, ini menarik ya. Dalam sejarah-sejarah terkadang hanya diungkapkan ketika di Madinah saja. Padahal ketika di Mekah itu pun sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah antara orang Muhajir itu sendiri ya. Seperti Abu Bakar dengan siapa? Bilal bin Rabah ya. Si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Nah, ketika di Madinah itu dipersaudarakan ulang ya, tetapi antara Muhajirin dengan Ansor itu sendiri ya. Muhajirin adalah sahabat yang hijrah intinya, pengungsi kalau bahasa kita ya. Kalau pengungsi itu identiknya adalah kering ya, tidak punya uang. Itu seperti itulah keadaan para sahabat Muhajirin ya. Meninggalkan hartanya, meninggalkan harta bendanya semuanya untuk menyelamatkan ideologinya bernama Islam itu sendiri ya. Untuk menyelamatkan bahwa Allah itu adalah Esa ya, Ahad ya, ditinggalkan semuanya. Makanya di Madinah kering ya. Makanya sahabat yang Ansor, penduduk asli itu ya, mengayomi mereka ya. Nah, konsep inilah bagaimana kita adopsi pada zaman sekarang. Yang ketiga yang Rasulullah lakukan dalam bagaimana membendung peradaban ini adalah di Madinah. Yang perlu diketahui ada peradaban yang namanya Yathrib, peradaban sebelum datangnya Islam dengan ribawinya ya, dengan perang antara Aus dan Khazrajnya dan lain-lainnya, tidak jauh berbeda dengan Mekah ya. Dan yang tidak kalah penting ada peradaban Yahudi di situ ya. Ada Bani Nadir ya, ada Quraidah ya, dan lain-lain ya. Jadi Yahudi ini mereka punya peradaban. Kenapa mereka mengumpul jadi Yathrib ya? Nah, mereka tahu dari kitab Taurat mereka ya, bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan lahir muncul di timur di daratan tandus sana dekat Mekah, daerah Mekah atau Yathrib. Makanya mereka hijrah berbondong-bondong dari Syam sana ke Yathrib itu ya. Nah, ini menjadi kenapa orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib ya, lebih cepat masuk Islamnya karena mereka sudah mendapatkan isu duluan. Nanti kata orang Yahudi akan datang nabi akhir zaman ya, yang membawa kitab, membawa misi itu dari kita kata mereka. Dari mana? Bani Israel kata mereka ya. Jadi ini bagi orang Yathrib ya, kalau Yahudi kan agama pendatang ya. Orang Yathrib adalah orang pribumi ya. Ini terhiang-hiang ya. Nah, ketika muncul kabar bahwa ada seorang nabi yang diusir dari tanah air yaitu di Mekah, dimusuhi oleh kaumnya, orang Madinah sudah mulai klik, oh ini ternyata nabi yang dimaksud oleh orang Yahudi ya. Jadinya orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib cepat atau langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang Yahudi tersebut malah tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mengimani? Mereka kecewa ya. Ternyata nabi akhir zaman ini bukan dari Bani Israel. Dari Bani siapa? Bani Ismail ya, dari jalur Nabi Ismail, bukan jalur Nabi Yakub atau Nabi Ishak, walaupun sama bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Rasulullah ketika di Madinah melakukan perjanjian ya, ini bentuk daripada peradaban ya. Karena peradaban itu secara sunnahnya akan bergesekan dari satu peradaban dengan peradaban yang lain. Ketika ada peradaban jahiliyah, peradaban Islam datang, itu gesekan itu selama 13 tahun ya. Banyak pengorbanan di kalangan para sahabat untuk mempertahankan peradaban Islam itu sendiri. Ataupun ketika di Madinah itu sudah safe ya. Masa gesekan itu sudah, ibarat kita kalau naik pesawat itu masa-masa take off ya. Masa-masa take off itu kan kadang goyang dulu ya. Kalau udah tenang, itu masa Madinah ya. Begitu juga ketika turun ya. Ketika landing terkadang ada goyangan gitu ya. Atau mungkin perubahan cuaca ya, perubahan cuaca karena seperti itu juga. Tetapi kalau sudah musim dingin udah enak aja ya. Tapi perubahan cuaca banyak penyakitnya. Itulah yang terjadi di kalangan para sahabat ketika di Mekah sana, yaitu pergesekan antara peradaban jahiliyah dengan Islam itu sendiri. Adapun ketika di Madinah hanya tinggal membentengi peradaban Islam yang ada dari peradaban-peradaban yang lainnya. Peradaban siapa? Yahudi itu sendiri ya. Makanya ada perjanjian antara Rasulullah sebagai
peradaban Islam dengan peradaban Yahudi ketika itu. Sistem ribawi yang biasa dipakai di pasar-pasar orang Yahudi itu mulai digeser dengan sistem apa? Islam itu sendiri, ya. Persaudaraan. Makanya orang-orang Yahudi tidak betah, ya. Karena pergeseran peradaban itu kalau tidak menang dia akan kalah, ya. Tapi qadarullah dengan izin Allah peradaban Islam yang menang, peradaban Yahudi yang terusir dari Madinah satu per satu, ya. Bani Nadir, ya, dan lain-lainnya yang terakhir adalah Bani Quraidah, ya. Semuanya itu terusir dari Madinah karena memang apa? Pergesekan peradaban itu, ya. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana ada wanita muslimah berkerudung, ya, dia jualan di pasarnya orang Yahudi, ya, dia bernikah, ya. Akhirnya, ternyata ada orang Islam nih, bukan orang kita, bukan orang Yahudi, kata mereka kan. Orang Yahudi akhirnya ditarik kerudungnya sampai kebuka, ya, auratnya. Ketahuan sama orang Muslim yang lain, akhirnya dibunuh itu orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi yang pada muncul rame-rame pada datang, dibunuh orang Muslim tersebut. Nah, itu udah mulai rame, ya. Akhirnya pengusiran satu kaum Yahudi, ya. Jadi bagaimana posisi seorang perempuan itu begitu mulia, ya, di masa Islam itu sendiri, ya. Nah, berbeda ketika kita di zaman sekarang. Bayangkan, ya, konsep feminisme, ya, konsep feminisme itu walaupun al-haqqu yuradu bihi al-batil, kebaikan yang di dalamnya itu ada kebatilan, ya. Konsep bahwa perempuan itu harus selevel dengan laki-laki ini digabungkan oleh Barat. Ini peradaban, saya katakan, ya. Kita dalam masa kini pun itu gesekan antara peradaban Islam, ya, dengan peradaban non Islam juga, non Islami, ya. Itulah bagaimana nanti akan saya jelaskan bagaimana peranan kita, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya. Contohnya dengan feminisme ini, konsep feminisme di mana di Barat sana itu mulai diviruskan ke Indonesia kita, ya, bahwa perempuan itu harus satu level dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa ngangkat 10 kilo, perempuan harus ngangkat 10 kilo, ya. Pekerjaan antara suami istri di Barat sana, ya, kalau laki-laki 1 hari, perempuan 1 hari semuanya, ya. Jadi fitrah itu sudah mulai bergeser. Kalau laki-laki bisa memimpin, perempuan juga bisa memimpin. Kalau laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Fitrahnya sudah mulai bergeser antara laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai wazir, artinya, ya. Jadi banyak perempuan-perempuan di sana tidak mau berkeluarga karena merasa apa? Konsep keluarga itu suami yang mengatur semuanya, ya. Banyak tidak mau berkeluarga, apalagi lebih parah lagi tidak mau tidak mau hamil dan tidak mau beranak pinak, ya. Bagi mereka adalah penghalang ini, ya. Nah, ini adalah merusak daripada tatanan sosial masyarakat tersebut dengan konsep feminisme itu sendiri. Apa itu feminisme? Kewanitaannya, an-nasawiyah kalau dalam bahasa Arabnya. Kita kembali kepada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di Madinah itu tentunya semakin berjalannya waktu, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat dengan peradaban Islam yang begitu luar biasa, ya, dari segi politik, ya, dari segi sosial. Nah, kenapa Madinah dinamakan, kalau kita di sini kadang negara, ada istilah-istilah negara yang madani, ya. Apa itu negara madani? Maksudnya apa? Negara atau mungkin sosial masyarakat yang madani, ya. Maksudnya apa? Sosial masyarakat yang mencontoh Madinah ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madani ini bisa dikatakan peradaban, ya. Bisa juga kembali kepada sosial masyarakat, adat istiadat sesuai dengan adat istiadat di Madinah sana, ya. Makanya ada yang namanya piagam Madinah, ya. Jadi kita pun para ulama terdahulu di Indonesia, ya, ingin saya coba sinkronkan. Dulu ada piagam Jakarta, ya. Piagam Jakarta ini adalah menjadi cikal bakal daripada Pancasila itu sendiri, undang-undang itu sendiri, ya. Ternyata para ulama kita, para pendahulu kita terinspirasi daripada piagam Madinah, ya, menjadi piagam Jakarta. Dari piagam Jakarta menjadi Pancasila, ya. Jadi saya katakan bahwa Pancasila ini inspirasinya adalah piagam
Madinah. Ya, Piagam Madinah itu apa? Perjanjian Rasulullah SAW terhadap orang-orang Yahudi. Ya, Piagam Madinah namanya. Seperti perjanjian MOU, ya, seperti itu, kesepakatan bersama, ya. Nah, ini menjadi yang menarik, ya. Ternyata konsep Rasulullah SAW, ya, banyak orang mengatakan bahwa Pancasila ini bertentangan dengan Islam. Justru sebaliknya, ya, bahwa Pancasila ini terinspirasi daripada Islam itu sendiri. Dan ketika kita menjalankan keislaman, kita menjalankan turunan daripada ajaran tersebut, itu Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Itu semuanya adalah berkaitan dengan hal-hal yang Islam, gitu kan? Tidak ada yang berlawanan dengan Islam itu sendiri, ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana konsep Madinah, ya, al-Munawwarah, al-Madinah sebagai negara, ya. Bahkan sekarang tentunya bagaimana kaitannya dengan masa sekarang, ya. Tentunya semakin berujungnya berjalannya waktu, konsep peradaban Islami yang ideal itu adalah di masa Rasulullah, di masa para sahabat. Itu yang ideal, saya katakan, ya. Nah, terkadang peradaban itu terkikis sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu. Itu menjadi sunatullah, ya. Makanya di masa Muawiyah, ya, masih seperti masa sahabat, tetapi sudah mulai bergeser, ya. Di masa Abbasiyah, Utsmaniyah, dan masa kita sekarang, ya. Saya katakan, apakah kita sudah berperadaban Islami? Ya, saya katakan sudah, tetapi belum 100% sebagaimana peradaban Islami yang pernah dilakukan Rasulullah di Madinah sana, ya. Coba zaman sekarang, apakah dengan kemaksiatannya, ya, LGBT-nya, ini kan suatu adat istiadat, ya. Betul, kita Indonesia adalah negara Muslim terbanyak di dunia ini, ya. Jadi kalau saya kemana-mana, ke Palestina, ke Mesir, beberapa negara, ya, dari Indonesia, katanya dari mayoritas Muslim itu ada di Indonesia, ya. Tetapi terkadang kualitas kita apakah sama seperti kualitas para sahabat? Kualitas kita samakah dengan para tabiin atau tabiin yang keislaman mereka satu berbanding 1000. Terkadang kita Muslim banyak, tetapi kita tidak mau mempraktekkan, mengaplikasikan peradaban Islam itu sendiri. Malah kita mengikuti peradaban non-Islam, ya, peradaban K-popnya, Baratnya, dan lain-lainnya, ya. Padahal peradaban Islam itu secara kesehatan, politik, sosial, ekonomi itu sangat luar biasa, ya. Tentang ekonomi kita ininya ke non-Islam dengan ribawinya, ya. Bahkan sekarang bagaimana seks bebasnya, ya, sosial masyarakat itu saya katakan, ya, sosial masyarakatnya dengan LGBT-nya, ya. Kenapa? Karena peradaban Islam itu sudah mulai bergeser. Jangan-jangan kita memang hanya 10% saja kita berperadaban Islam, dengan masjid masih ada, ya, dengan masih ada orang yang sholat, masih ada azan, dengan itu saja. Tetapi bagaimana kita lihat di luar masjid sana? Apakah masih berperadaban Islam? Nah, ini, ya. Nanti akhirnya akan saya katakan apa peran kita, apa yang kita bisa untuk merubah peradaban ini, ya. Di masa kita, laki-laki, bayangkan kalau saya lihat di medsos sekarang miris, ya, laki-laki seperti perempuan, ya. Ada juga perempuan seperti laki-laki, ya. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Mereka peradaban gairu Islami, yang tidak Islami, ya, peradaban jahiliyah. Nah, ini kan menjadi bahaya, ya. Bagaimana sistem ekonomi kita yang masih banyak dengan ribawinya, ya, dan lain-lainnya sosial masyarakat. Nah, ini menjadi PR kita di sana. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita, apa daun kita, apa peranan kita untuk mengembalikan peradaban yang masa sekarang, ya, yang setia. Kalau mungkin anggaplah kita sudah berperadaban Islam hanya 10%, ya, atau 5% saja. Bagaimana kita kembali seperti peradaban Rasulullah pada zaman dahulu, ya. Tentunya ini berproses, ya, saya katakan, ya. Yang pertama adalah al-ilmu bil Islam. Nah, ini sangat penting, ya. Yang pertama adalah pengetahuan kita tentang Islam itu sendiri, ya. Peranan kita yang pertama, ya. Ini penting, ya. Terkadang kita mengetahui Islam itu
parsial, ya. Kita memegang dengan pejam mata, memegang gajah, ternyata belalainya, oh gajah itu adalah panjang. Ada memegang gajah dengan pejam mata, perutnya, oh gajah itu besar, ya. Nah, tetapi bagaimana kita menilai, melihat Islam itu secara komprehensif, ya? Bagaimana Islam itu, makanya di sini banyak istilah Islam wasati, Islam moderasi beragama, ya. Terkadang diselewengkan kepada hal-hal yang sifatnya pluralis, ya, sekuler, ya. Tetapi Islam yang wasati, yang benar-benar adalah Islam yang membawa kepada pertengahan, ya. Bagaimana unsur toleransi dalam Islam, bagaimana unsur tasamuh, ya, atau kemudahan dalam Islam, tidak kaku intinya seperti itu, ya. Nasrul wahyi min ma'al Islam, ya. Kadang di Mesir ada ungkapan, atau di negara Arab, ya, al-Islam wal hal, ya. Islam adalah solusi, ya. Maksudnya apa? Bahwa segala problematika yang ada di tengah masyarakat kita, berbagai macam kerusakan yang ada sosial masyarakatnya. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan ada satu keluarga yang mati, berapa? 3 atau 4 orang, kan? Nah, ini masih apakah dia kelaparan atau mungkin pengaruh aliran tertentu yang kalau seandainya dia kelaparan, bagaimana sosial masyarakat itu ada? Bagaimana hubungan dengan tetangga, ya, dan lain-lainnya? Kalau dia penganut aliran tertentu itu beda lagi, ya. Kalau ada kejahatan tertentu beda lagi, ya. Yang kita khawatirkan adalah kita tidak mengenal antara tetangga dengan tetangga yang lain, ya. Bagaimana sosial masyarakat itu? Bahkan Rasulullah SAW atau malaikat Jibril selalu mewasiatkan kepada Rasulullah terkait dengan tetangganya, ya. Bagaimana tetangga, sampai apa kata Rasulullah, seakan-akan saya mengira kenabian ini akan jatuh kepada tetangga saya, ya. Ini sampai itu Rasulullah. Karena kenapa? Malaikat Jibril selalu mengingatkan Rasul bagaimana tetangga ente. Nah, ini penting, ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarum. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, muliakanlah tetangganya dan lain-lainnya. Yang ketiga, al-Islam, ya. Bagaimana kita merubah sosial masyarakat kita. Ini peranan kita, ya. Apa yang kita bisa, ya. Kita sebagai apa, ya. Saya yakin ada ranah-ranah yang kita bisa rubah di situ agar peradaban kembali kepada peradaban Islami. Ada juga yang ranah kita tidak bisa. Kita sebagai bapak, kita bisa nggak merubah perilaku dari anak kita? Saya yakin bisa, ya. Ada kekuatan di situ. Kita didengar oleh anak kita, ya, atau oleh cucu kita, ya. Tetapi kalau bagi orang lain, mungkin atau yang orang asing, mungkin kita sulit, ya. Jadi bahkan para ulama terdahulu mengatakan, islah nafsak, perbaikilah diri kamu, ya, sehingga niscaya kamu akan memperbaiki semua, ya. Jadi mulai kita ibda min nafsi, ya. Kita mulai dari diri kita pribadi. Kalau kita ingin berperadaban seperti peradaban Rasulullah di Madinah dulu, anggaplah kita di Jati Makmur ini, di Masjid Darul Hikam ini. Kalau kita ingin seperti Rasulullah, ya jadikan diri kita seperti Rasulullah dan para sahabat. Lalu jadikan keluarga kita keluarga yang Islami, ya. Bayangkan kalau setiap keluarga berperadaban seperti peradaban Rasulullah, saya yakin sosial masyarakat itu akan menjadi society yang berperadaban al-hadarah al-islamiyah. Yang terakhir adalah as-sabru wal musabah, ya. Sabar dan saling tentunya, bayangkan, ya. Kita merubah peradaban sekarang. Sekarang ini peradabannya saya katakan campur, ya. Peradaban Islam, peradaban Barat, peradaban dan komunisnya dan lain-lainnya, ya. Bagaimana kita cara merubahnya? Tentunya dengan kesabaran dan saling menasihati. Kesabaran. 13 tahun Rasulullah itu pasti ada gesekan, ya. Nah, ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, kita mendingan diam aja di rumah, kita nggak usah bergesekan dengan yang lain. Ini saya katakan sudah menjadi sunatullah, ujian bagi kita. Tidak ada yang namanya ranah aman, ya. Kalau kita sudah menjadi muslim yang hakiki, kita mendapatkan amanah dari Allah untuk membawa misi keislaman di sosial masyarakat kita, ya. Kebaikan-kebaikan, ya, yang ada, ya. Kebaikan-kebaikan itu intinya apa? Ya, dengan miras misalnya kita larang, narkoba, orang-orang pada gak baik
baik, ya kita larang, ya hal-hal seperti itu. Jama'i la fardi, maksud jama'i adalah kita bersama-sama, ya. Makanya tidak bisa kita merubah suatu kaum, ya, suatu kebiasaan atau istiadat kecuali bersama-sama. Takhtin ila asywa'i dan tentunya terorganisir, ya. Kita ini menginginkan Darul Hikam ini menjadi prototipe RW atau RT yang madani, yang sebagaimana dulu Rasulullah pernah di Madinah, ya. Stepnya apa? Darul Hikam ada madrasah, ada ini, para anak-anak mudanya kita rangkul, ya. Orang-orang tuanya, anak-anak kecilnya kita ajarkan Al-Quran, yang jadi prototipe. Ini perlu dengan terorganisir, sebagaimana Rasulullah SAW. Saya katakan tidak ada manusia di bumi ini, karena saya berkata sahabat, lama ra'aitu aktsaru masyuratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang tertentu, kata sahabat, yang paling banyak rapatnya, masyuratan itu syura, rapat, diskusi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Rasulullah rapat lagi untuk apa? Untuk kemaslahatan umat di masa itu. Nah, ini intinya gitu ya. Bagaimana kita bermanfaat umat ini, ya, minimal keluarga kita, minimal diri kita pribadi, ya. Jazakumullah khairan karena sudah masuk waktu Isya. Ahlan wa sahlan kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan. Ada yang ingin diskusikan terkait dengan peradaban ini? Oh, ada, silakan ya. Siapa tadi? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Ini artinya adalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala bahwa peradaban Islam ini akan kembali lagi, ya. Akan tetap tidak gratis, ya. Dan apa peranan kita? Apakah kita menunggu saja, tetapi bukan tidak menunggu kita tidur, makan dan lain-lainnya, tetapi apa daur kita, apa peranan kita? Ya, peranan kita minimal kita menyadarkan diri pribadi kita dan keluarga kita, ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.